kotorannya, yang pastinya dia harus minimal 3 kali. Itu pun kalau bersih, kalau kurang bersih ditambah lagi. Jadi per satu kalinya itu harus meliputi semua area kubur atau lubur ini. Kemudian najisnya tidak menyebar. Kalau najisnya itu menyebar nggak bisa. Yang biasanya orang air ya, resesnya itu kotorannya itu menyebar kemana-mana, itu nggak bisa pakai tisu, harus pakai air. Atau kotorannya itu melengkung mengenai bagian tubuhnya yang lain atau pantatnya, itu nggak bisa. Atau air kencingnya kena ke area bagian pahanya, itu apalagi tambah nggak bisa. Nah inilah yang dikhawatirkan orang yang kencingnya berdiri. Adapun kalau kencing berdiri diminta angkat selebar-lebarnya supaya tidak dikhawatirkan terkenanya najis. Ini kalau di alam terbuka ya, kalau zaman dulu kan nggak ada toilet berdiri. Yang terkadang kan toilet berdiri itu karena mandi muslimnya, bukan diperuntukkan untuk muslim. Sana yang toilet duduk, bukan jongkok. Sekarang itu kalau yang mahal dia ada shower dari bawahnya, shower dari bawah, dan kalau bagus dia bisa mensucikan keseluruhan areanya. Itu lebih gampang, lebih enak. Cuman ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ditaburkan ketika terlalu pendek, ketika kencingnya deras, itu bisa memercik juga ya. Kalau sambil duduk, kalau jongkok kan jarak antara dia kencing sama lantainya klosetnya itu agak jauh, jadi meminimalisir percikan. Nah, kalau enggak ya laki-laki arahkan ke lubang langsung. Ada dia ini najis. Nah kalau sudah pakai celana, aku lagi repot, apalagi celananya ketat, bukanya ini susah, ya enggak? Setengah mati bukanya, masuknya lagi setengah mati. Ya, ada orang bilang kalau ada cara yang sulit untuk apa, cara yang gampang untuk hidup, buang airnya susah. Nah kadang-kadang kena najis, dia nggak mau bersihin. Pakaian sholat begitu biasa. Karena syarat sah sholat harus suci daripada najis, pakaian, badan, dan tempat. Ini ancaman yang dalam hadis tadi. Bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Air kencing. Karena kebanyakan azab kubur berdasarkan darinya. Kalau disurvei orang banyak kencing yang pikirannya lagi ini yang naik, karena cara kencingnya begitu. Satu, yang kedua, apa memungkinkan dia beristinja? Nggak ngerti. Toilet berdiri ini yang untuk kencing, ya airnya keluar, cuman untuk membersihkan sisa air kencing di situ. Sebagian ada plastik untuk menghalangi, itu agak lumayan meminimalisir percikan. Cuma kepala zakarnya itu mungkin nggak selamat juga, apalagi kalau kencingnya deras ya. Artinya pantulannya itu akan lebih kencang lagi, memungkinkan untuk mengenai. Nah apa kabarnya orang yang dari dulu kencingnya seperti itu dan yakin dia selalu kena, dan dia paksakan sholat, nah itu yakin semua sholat yang dilakukan dengan istinja yang tidak bersih, maka hukumnya tidak sah. Baik. Cuman apakah selalu kencing model kayak itu selalu najis? Enggak ya. Cuman kemungkinan itu ada dan lebih besar kebanding proses yang dulu. Cuma kalau dia sudah nggak istinja, nggak cembok, ya nggak sah sholatnya. Karena di bagian zakarnya itu masih menyisakan najis. Baik.
Ini harus diperhatikan ketika istinja. Makanya di dalam fikih itu ada bab khusus namanya bab istinja cebok, baik dari buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau perempuan yang wajib dicebok itu untuk kubelnya, bagian yang terlihat ketika dia buang air kecil, ketika jongkok untuk buang air kecil, bagian dari vagina yang terlihat yang zahir itu wajib semua kena air. Yang perempuan nggak bisa sama sekali kencing dalam keadaan berdiri, mana istinjanya basah semua ya. Nggak bisa, harus duduk. Area ini juga wajib kena air ketika mandi wajib. Sesuatu yang terlihat dari kemaluannya ketika dia duduk untuk buang air, itu semua wajib kena air. Kalau istinja pakai batu atau tisu sama area itu juga wajib kena tisunya, wajib kena tisu. Baik. Yang kemarin sudah selesai penjelasan. Kemudian sunnah istinja, sunnah di dalam istinja dalam cebok. An yu'addal ma' wal ahjar qabla istinja. Hendaknya menyiapkan terlebih dahulu medianya, air atau tisu sebelum istinja, lebih tepat sebelum masuk tempat buang hajat. Kalau toilet umum, kamar mandi rumah kita, ketika masuk periksa dulu kerannya hidup atau enggak. Kalau enggak hidup, minimal ada air atau enggak di sini. Ada airnya. Kadang-kadang orang yang bawa besi, ada airnya kena air kecil atau enggak ya. Ya kalau ragu tinggal cium aja air yang ada di dalam ember itu. Kalau enggak ada bau busuk ya, berarti suci. Wajib kayak nyiapnya, enggak pakai aja sah nggak sah. Karena air untuk istinja itu harus suci dan mensucikan, sama untuk wudu, sama untuk mandi dan menghilangkan najis. Dan ini bagian juga daripada menghilangkan najis itu adalah istinja. Sebagaimana perintah Nabi dalam hadis, sebelum istinja persiapkan dulu medianya, baik batu ataupun air. Jangan sampai berbuang aja, atau airnya nggak ada, repot. Baik. An yu'addal ma' wal ahjar qabla istinja. Ini untuk orang yang mau kencing di perjalanan naik bus ya, terus kan bisa bawa air kecil ya. Kalau udah angkatan repot pakai air atau basah atau repot, ya boleh pakai tisu aja, tisu yang biasa juga tangan boleh, untuk muka boleh, asal yang tisu basah. Di pesawat begitu juga, pakai air bisa, cuma repot. Apalagi toilet kecil, klosetnya juga mini, lebih mini dari yang lain. Walaupun bisa pakai air, dan kalau dia mau pakai air lebih baik lagi. Dan kalau sudah istinja pakai tisu, wajib pakai air enggak ini mah bukan kayak tayamum. Kalau nggak ada air baru pakai debu. Ini pilihan dari awal juga sudah bisa memilih. Walaupun ada air boleh, cuma hanya memakai tisu itu boleh. Cuma aja yang tisu ini ada diberlakukan beberapa syarat. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, tetap harus memakai air. Baik. Yang kedua, al-idam, disunahkan mentiga kalikan basuhan. Contohnya kencing ya, itu 1 kali basuhan hilang. Cuma dianjurkan menambah 2 kali lagi, jadi 3 kali. Kalau 3 kali enggak suci, 4 kali baru suci, tambah 1 lagi supaya ganjil. Kalau 6 kali baru bersih, baru tuntas, tambah 1 lagi menjadi 7. Begitu juga kubur ataupun dubur. Kemudian al-i'timad ala isbi'il wusta fi dubur, al-istijab bi yadil yusra. Disunahkan beristinja dengan tangan kiri. Dalam hadis Nabi, tangan kanannya itu untuk sesuatu yang mulia atau yang hal-hal menghormati.
perihal yang baik, yang bersih, yang suci. Untuk bersalaman